Destinasi adat, destinasi budaya yang ada di Sabu Rejo kita upayakan untuk persiapkan dengan baik. Karena andalan kita Sabu Rejo itu adalah pariwisata. Pariwisata merupakan prime mover dari sektor sektor yang lain. Dia penggerak utama untuk membangun yang lain-lain. Oleh karena itu kita harus punya komitmen yang serius untuk bidang pariwisata. Harapannya ke depan. Harapan ke depan itu kan begini, kita mempersiapkan pariwisata sebagai sektor unggulan itu. Nah, penggerak utama. Nah, ini bisa nanti setelah kita persiapkan dengan baik kita jual. Tapi persiapan dengan baik itu bukan saja titik-titik destinasi ini, tetapi seperti yang dikatakan bahwa penunjang itu apa? Infrastruktur untuk menunjang ini apa? Ya toh? Oh, itu ada transportasi, ada akomodasi. Kemudian selain daripada itu, kesiapan masyarakat itu sendiri. Masyarakat bisa terima tidak kalau ada kunjungan wisata. Nah, penerimaan itu dalam bentuk apa? Begitu dia datang, tidak hanya sekedar kita senyum. Tidak saja kita persiapkan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan lain-lain. Tapi bagaimana kita mempersiapkan dia untuk supaya pada saat dia turun, begitu dia tertarik, dia ingin berlama-lama di Sabu. Nah, kalau ingin berlama-lama di Sabu, segala sesuatu harus kita persiapkan. Kalau dia berlama, paling kurang sehari itu dia makan berapa kali? Harus kita hitung. Dia makan apa? Mereka tidak terlalu menuntut yang macam-macam. Justru mereka menuntut kira-kira yang menjadi ciri khas Sabu itu makanan apa? Kalau kita bicara tentang makanan, begitu juga penginapan. Dia tidak butuh yang terlalu mewah-mewah seperti di kota-kota besar ada akomodasi, penginapan yang berbintang 5 dan lain-lain. Tapi biar tradisional pun, yang penting kita siapkan dengan baik. Yang baiknya apa? Yang baik itu adalah misalnya kebersihan kamar, kebersihan air dan toilet. Kita istilah di sini kamar kecil. Itu harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. Kalau soal tidur, dia malah lebih senang kalau tidur di tempat kita, di kelaga, istilah kita dek itu kelaga. Yang penting bersih itu. Karena dia sudah biasa tinggal di rumah mereka, rumah yang kalau ukuran penginapan dia berbintang 3, 4, 5. Mereka tidak cari itu. Mereka mau menikmati suasana alam. Dia mau menikmati suasana kebersamaan, kekeluargaan. Di sana sudah tidak ada lagi persaudaraan, lulu gue gitu. Nah, kalau di sini dia lihat, oh ini hubungan kekeluargaan bagus, dia mau belajar itu, dia mau menikmati itu, dia mau merasakan itu. Yang dia merasa kekeluargaan, dia sama bapak dengan anak, mama dengan anak, sudah sebatas itu. Dia punya saudara yang berikut sudah tidak ada lagi. Itu yang kami pelajari. Nah, setelah itu kita bilang, wah ini kita masih bisa suguhi. Itu yang mau disuguhkan. Kebutuhan mereka itu seperti itu untuk mereka. Harapkan begitu ada wisatawan datang, jangan kita bikin ini aneh-aneh. Kita bikin seperti budaya kita. Kita sambut mereka dengan pakaian-pakaian adat. Begitu. Siap. Kami sudah singgung juga sedikit tentang festival Taman Langit. Nah, ini aneh. Belum ada yang pernah punya nomenklatur seperti itu. Festival semacam apa? Taman Langit, gitu. Nah, tunggu nanti Amba. Oh iya, siap. Jadi tentang langit Sabu Rejua. Dan memang langit Sabu Rejua ini dia beda dengan langit-langit yang lain. Kita sangat bersih, bisa dilihat dengan benda-benda langit itu bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian selain itu pada saat tanggal 20 April nanti itu ada gerhana bulan, gerhana matahari. Gerhana matahari total itu dinikmati di Sabu Rejua bisa sampai 90 sekian persen. 90 sekian persen. Nah, di tempat lain tidak. Mungkin dia dapat hanya 70-an persen. Nah, untuk menikmati itu silakan datang ke Sabu. Kita undang ke Sabu. Itu tanggal 20 April. Nah, di atas itu tanggal 21 dan seterusnya kita ada festival itu, Taman Langit, yang akan dibarengi dengan Tour de
Safu Iceland gitu. Luar biasa. Siap. Jadi Itu tour sepeda terus beda. baik ya. Oh, Jadi sepeda kita undang komunitas sepeda dari Kupang dan komunitas sepeda yang ada di sini. siap. Kita dong roboh juga. Nah, di samping itu juga ya pelaksanaan upacara adat yang biasanya di sini 1 kali 1 tahun itu pada bulan Kelilajilai atau yang biasa sekarang disebut dengan Naiki Kebui kalau untuk di Sabu Timur. Nah, itu dengan pemimpin adatnya itu pemimpin upacaranya itu Pulau Dorai Dimu. Nah sekarang Pulau Dorai yang sekarang mungkin karena Pulau Dorai yang aslinya dulu mungkin sudah meninggal, mungkin ada penggantinya mungkin atau keturunan-keturunannya beliau yang ada di sini. Beliau memang kondisi sekarang sudah tidak bisa lagi ya Pulau Dorai. Ada pengganti anaknya yang meneruskan pekerjaan itu. Ini enggak kini Kenapa Bapak? harapannya ke depannya semoga ya semua ini objek-objek wisata yang ada termasuk kampung-kampung adat yang diharapkan bisa memicu kehadiran para wisatawan itu bisa diperhatikan dengan baik, terutama dalam pengelolaan perawatan persiapan termasuk misalnya ya aset jalan masuk ke lokasi. Juga kalau kita lihat banyak kampung-kampung adat yang memang agak sulit itu karena antara penjaga dengan yang pemilik ini masih kurang sinkron di beberapa tempat. Nah, sehingga ini mungkin ya perlu keterlibatan pemerintah, tidak hanya dinas pariwisata, karena kita tahu bersama kondisi yang ada itu ya kita harapkan ya ada kerjasama, satu langkah satu irama sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah, oleh kita semua bahwa pariwisata itu leading sektornya Saburai Jua, harus kita mulai berangkat menata dengan baik ya, terutama kalau kita mau tamu itu bisa berkelanjutan. Yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman yang dari Biro Perjalanan itu transportasi udara ini masih tanya, karena kalau dengan susi air itu mereka rasa rugi, traveler rasa rugi hanya 10 orang 12 orang. Nah, sedangkan kalau misalnya ada seperti misalnya wings yang bisa masuk itu kan sudah di atas 30 sih, artinya travel sudah bisa membawa tamu ke sini. Sudah beberapa kali, hampir tiap bulan ini mereka tanya bagaimana perkembangan bandara di Sabu. Saya bilang masih seperti yang dulu, belum ada perkembangan. Nah ini yang juga ini salah satu ya, kendala dan harapan yang harus kita pikirkan. Karena memang kalau menurut saya Saburai Jua memang harus yang bisa diandalkan justru pariwisata. Wisata budaya harus digenjot situ ya dengan mempersiapkan itu tadi sarana prasarana yang ada. Dan itu tidak bisa hanya satu pihak, harus semua pihak terlibat dalam satu kerjasama. Begitu Pak. Akan berkunjung ke Saburai Jua bisa menyampaikan budaya kebiasaan yang ada di Saburai Jua ini melalui bahasa mereka. Jadi sehingga bisa ada komunikatif seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali kita juga di Saburai Jua ini, terutama dinas pariwisata, bisa bekerja sama dengan travel dari luar daerah, atau bisa juga para pegawai dari dinas pariwisata bisa studi banding ke daerah-daerah yang lain, supaya mereka bisa mengambil contoh bagaimana cara meningkatkan pariwisata di Saburai Jua. Terutama bisa bekerja sama dengan itu yang dari Ende sana, dari Labuan Bajo itu. Nah, jadi bisa kapal-kapal pinisi yang kecil itu yang menggunakan orang-orang bule bisa datang ke Saburai Jua dengan menggunakan kapal itu yang berhubungan dari Sumba, dari Flores, dari Labuan Bajo sana, dari Bali, dari NTB sana, sehingga betul-betul
ya dengan adanya kunjungan dari wisatawan mancanegara maupun dalam negeri bisa mendatangkan perekonomian masyarakat di Saburai Jua, meningkatkan perekonomian masyarakat Saburai Jua. Saya pikir pemerintah Kabupaten Saburai Jua pasti sudah mempersiapkan guide untuk menyambut mereka.